Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ainun Diarea dari kelas Manajemen I NIM 21090350222. Baiklah, pada tugas metodologi penelitian kali ini saya akan mereview film yang berjudul Cus Ucusu. Jadi film ini film Turki. Pertama yaitu saya akan membahas latar belakang. Latar belakang dari film tersebut, film ini bercerita tentang seorang presenter terbaik, ternama, terkenal yang bernama Lale Kiran dan seorang penggemarnya yang sangat mengagumi presenter tersebut yang bernama Asli. Pada suatu hari, Kenan membawakan sebuah materi di salah satu kampus, yaitu prinsip jurnalisme. Dan di antara salah satu mahasiswa yang menyaksikan presentasi tersebut adalah salah satu penggemarnya, yaitu Asli tadi. Setelah membawakan materi, presenter tersebut masuk ke dalam WC dan diikuti oleh pengagumnya, yaitu Asli. Nah, di dalam Asli mengungkapkan bahwa ia sangat mengagumi presenter tersebut. Ia sangat mengagumi Lale Karim. Ia sudah mengikutinya sejak awal karirnya, dan bahkan di umur 18 tahun ia masuk di jurusan jurnalisme karena ingin mengikuti jejak presenter tersebut. Dan ia membeli rok yang sangat mirip dengan Lale atau presenter tersebut karena saking kagumnya. Tapi apa jawaban dari Lale tersebut? Ia berkata bahwa jika engkau memiliki tujuan, jangan kejar orangnya, tapi kejar beritanya. Nah, karena kata-kata itu, Asli merasa sakit hati. Muncul benak-benak kebencian kepada Lale tersebut karena ia merasa tidak dihargai. Karena setelah bertahun-tahun ia mengaguminya, pertama kali bertemu, tapi langsung dikasih kata-kata yang membuatnya sakit hati. Ia tidak disapa atau bagaimana. Jadi dengan hal itu ia merasa sakit hati. Nah, karena pertemuan tersebut yang muncul rasa-rasa kebencian lah, maka Asli tersebut mendaftar di salah satu kantor tempat Lale bekerja. Ia melakukan segala cara agar bisa masuk di kantor tersebut karena ia ingin ceritanya membalas dendam lah, ingin Lale jatuh dari karirnya, ingin Lale dibenci oleh seluruh masyarakat, bahkan ia bermimpi ingin menggantikan posisi Lale sebagai presenter. Jadi itu konflik yang pertama yang ingin dicari rumusan masalahnya. Yang kedua yaitu Lale, seorang presenter terbaik, yang ia memiliki seorang mantan. Ia bekerja sama di salah satu perusahaan. Nah, mantannya ini belum bisa move on dari Lale. Bahkan di tengah episode ia mengungkapkan bahwa ia ingin Lale kembali bersamanya. Ia ingin Lale meninggalkan suaminya karena Lale telah memiliki seorang suami dan 2 anak. Jadi ini konflik keduanya. Konflik pertama yaitu tentang musuhnya yang masuk di dalam kantor tersebut. Nah, ini Asli di dalam kantor itu dia kayak berpura-pura ia tidak memiliki kebencian, padahal ia memiliki kebencian yang sangat besar. Dia selalu menyebarkan berita-berita hoax tentang presenter tadi, tentang Lale. Segala cara ia lakukan agar Lale bisa turun. Masalah kedua yaitu tentang Kenan. Kenan adalah mantan kekasihnya yang bekerja sama di perusahaan tersebut yang mengajaknya kembali bersamanya. Jadi 2 ini akan kita bahas nanti di rumusan masalah. Baiklah, saya akan melanjut yaitu variabel. Baiklah, yang kedua yaitu variabel.
Adapun variabel yang saya dapatkan dari film ini, yang saya ambil itu hanya beberapa. Yang pertama yaitu sejawat, yang kedua yaitu bergidik, yang ketiga itu relasi, yang keempat itu iklim kerja, yang kelima itu hiatus. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari film tadi yaitu yang pertama, bagaimana Lale atau presenter tersebut mengatasi masalah, bisa dikatakanlah musuh dalam selimut, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dituduhkan kepadanya, berita-berita hoax yang tersebar di media akibat asli. Yang kedua yaitu bagaimana Lale mengatasi mantan kekasihnya yang ingin kembali bersamanya. Yang pertama yaitu karena asli melakukan berita-berita hoax di media, karena ia telah lolos magang di perusahaan tersebut. Ia melakukan segala cara sehingga ia bisa lolos. Nah, setelah lolos, ia menggali informasi mengenai Lale, bahkan lalu menguploadnya di media sosial dengan membuat hoax lah tentang apalah, bagaimana lah. Ia membuat hoax tentang Lale tersebut. Nah, Lale menghadapinya. Ia menghadapinya dibantu oleh Kenan, mantan kekasihnya, atau bahkan ia mengatasinya dengan caranya sendiri. Ia memiliki cara tersendiri. Kan dia adalah presenter ternama yang baik, jadi dia mengetahui bagaimana caranya ia mengatasinya. Dan nanti hasilnya itu kita bahas di kelima, bagaimana hasilnya, apakah asli bisa menggantikan posisinya Lale sebagai presenter tersebut, apakah ia bisa menjatuhkannya atau ia tidak berhasil. Yang kedua yaitu tentang mantan kekasihnya. Nah, di tengah video tersebut Kenan, mantan kekasih Lale, mengajak Lale untuk balik kepadanya, meninggalkan suaminya. Karena di setiap Lale stres atau ada masalah di perusahaan, di kantor tersebut, Kenan selalu menenangkannya. Bahkan ia mengajaknya keluar kota untuk membuat Lale mengingat masa lalu mereka, bagaimana romantisnya mereka dulu, bagaimana kisah-kisah mereka dulu. Dan nanti hasilnya kita jelaskan kelima, apakah Lale akan kembali bersama Kenan atau tetap memilih suaminya. Baiklah, ini adalah review kelima, yaitu tentang hasil dan kesimpulan. Jadi, hasilnya yaitu yang pertama, Lale mengundurkan diri dari presenter tersebut. Tapi ia mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri karena konflik yang terjadi sebelumnya, ada konflik yang terjadi di sini, konflik yang betul-betul asli bekerja sama bersama salah satu teman Lale yang berada di perusahaan tersebut untuk menjatuhkan Lale. Tapi Lale berhasil memecahkan atau berhasil mengatasi masalah tersebut sehingga ia mengucapkan undur diri di depan seluruh masyarakat. Setelah menyampaikan sebuah berita, ia menyampaikan bahwa ia mengundurkan diri karena ada masalah yang terjadi begini. Dan setelah itu semua masyarakat bangga bersama Lale.
Walaupun awalnya ketika dituduh berita-berita hoax, ketika asli mengupload berita hoax tersebut, banyak masyarakat yang menghinanya, tapi Laleh tidak pernah menyerah untuk mencari solusi atas masalahnya. Jadi ia berhenti dengan dicintai banyak masyarakat dan banyak diberi semacam penghargaan atau ucapan lah dari masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tentang Kenan yang mengajaknya balikan. Setelah keluar kota, setelah diingatkan tentang masa-masa lalunya, asli Laleh berpikir panjang lebar. Ia berpikir semalaman apakah ia harus meninggalkan suaminya, kembali kepada mantan kekasihnya atau bagaimana. Nah, hasilnya itu ia memilih suaminya bersama kedua anaknya dan mengatakan kepada Kenan bahwa maaf, saya tidak bisa kembali, cukup kita sebagai sahabat saja, karena sahabat saja, dan lupakan masa lalu tersebut. Jadi itulah hasilnya. Sedikit cerita, asli memang berhasil menggantikan posisi Laleh, tapi setelah ia ingin menyampaikan sebuah berita di awal-awal ia berdiri di depan kamera ingin menyampaikan sebuah berita, ia merasa agak merinding dan bagaimana, dan setelah itu filmnya selesai. Dan kesimpulan yang saya dapat dari film tersebut yaitu, jika kita mengagumi seseorang, janganlah terlalu kagum. Bukan terlalu kagum bagaimana, tapi ya ada batas kewajarannya lah, karena sempat ada sesuatu yang terjadi sehingga kita langsung down, langsung tidak menyukainya, kan itu tidak baik begitu. Dan yang kedua, mungkin ada perkataan seseorang yang sakit yang selalu dikatakan sama kita, tapi kata-kata tersebut untuk membuat kita bangkit, untuk membuat kita semangat, bukan untuk membuat kita down atau jatuh atau bagaimana lah. Ya ingin kita bangkit. Yang ketiga yaitu, sebagaimanapun kita berusaha untuk sukses tapi diawali dengan kebencian, diawali dengan niat yang tidak baik, maka itu hanya sia-sia. Walaupun tercapai ya mungkin tidak seberapa atau bagaimana, karena diawali memang dengan yang buruk atau kebencian. Seambis apapun kita ingin mencapai sebuah tujuan tapi awalnya tidak baik atau atas dasar kebencian atau apalah, ya mungkin hasilnya tidak sesuai atau bagaimana gitu. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.